Seorang pria mengamuk dan menganiaya 7 warga Pacitan yang sedang melakukan pengajian dengan senjata tajam. 7 orang terluka, tapi pelaku bisa ditangkap oleh warga secara beramai-ramai. Tapi apa motifnya? Kita simak berkas buser serangan bersenjata di sebuah pengajian. Dan ini tuh Pak, Ben, maaf ini apa-apa aku. Lewat video amatir yang diambil warga dari bagian atas rumah Parianto di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadipiro, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu siang, seorang warga lainnya, Eko Arman Arifianto alias Slamet, mondar-mandir di dalam sebuah kamar, menenteng Arit dan terlihat emosional. Video ini diambil usai Slamet menganiaya dengan Arit 3 anggota keluarga Parianto. Sementara di luar rumah Parianto, masa mulai emosional, apalagi setelah mendengar pria berusia 28 tahun itu telah membacok 7 warga tanpa alasan yang jelas. Dikepung massa yang marah, Slamet tak bisa berbuat banyak, bahkan bogo mentah warga bersarang di tubuh pelaku pembacokan ini. Polisi datang mengevakuasi Slamet, mencegah amukan massa makin menjadi-jadi. Aksi penganiayaan terjadi Rabu sore 28 Mei lalu. Saat itu pelaku nyelonong dengan senjata tajamnya ke rumah Parianto yang tengah ada pengajian, lalu mengamuk dan menganiaya sejumlah warga. Setahu saya, korban itu keluar sudah terjadi. Sudah dibacok? Iya, sudah dibacoki. Nah, korban ada yang ketinggalan di sini, itu tuan rumahnya. Terus lainnya di depan sana. Nah, dari itu saya melihat tentang keadaan bacokan tadi. Terus ya saya melihat darah kan masih keluar terus, Pak. Saya nggak mentolo itu lah. Nggak berani. Kalau saya kan nggak berani, apalagi saya tahu dengar kalau dia itu membawa Arit. Malamnya rumah Parianto didatangi lagi oleh polisi dari Polsek Ngadirojo. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa detail seisi rumah dan mengecek kesaksian warga tentang apa yang terjadi. Sempat dilakukan reka adegan untuk mempermudah polisi mengetahui bagaimana pembacokan itu berlangsung. Alat bukti juga ditemukan di sana. Napa Pak? Ya rata-rata korban ini Pak ndelalah ngumpul niku. Peristiwa ini menyebabkan 5 korban harus dirujuk ke RSUD Dr. Darsono Pacitan karena mengalami luka berat dengan pendarahan aktif dan dugaan patah tulang. Telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan 7 korban luka-luka. Kemudian untuk pelaku atas nama Slamet 25 tahun dan saat ini untuk pelaku sudah diamankan di Mapolsek Ngadirojo. Untuk korban ada 7, kemudian yang 5 korban berada di Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan, yang 1 korban berada di Puskesmas Ngadirojo, kemudian 1 korban lagi melaksanakan rawat jalan. Untuk pelaku diduga mengalami depresi. Karena dugaan alami depresi, usai diamankan, pelaku akan segera diperiksa kondisi kejiwaannya. Lalu bagaimana nasib ke-7 korban yang dianiaya Eko Arman Arifianto alias Slamet?
Kamis pagi lalu, 29 Mei 2025, Kapolres Pacitan bersama rombongan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono menjenguk korban pembacokan yang terjadi sehari sebelumnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Selain melihat kondisi korban, ia juga memastikan jumlah korban yang hingga saat ini masih dirawat. Keterangan dari RSUD Dr. Darsono, hingga saat ini tinggal 4 korban yang masih dirawat. Mereka adalah Hartati, Febika, Triwulandari, dan Fani Krisna. Salah satu korban mengisahkan kejadian mengerikan yang membuat mereka jadi korban. Pelaku yang tinggal bersama neneknya ini tiba-tiba berjalan sambil ayunkan arit dan ancam semua warga yang dikenalnya di sekitar rumah Parianto yang tengah adakan pengajian. Di jalan itu bilangnya gini, Katniati kamu mati, Parianto kamu mati, Wahid kamu mati, semua orang disebutin. Langsung dari situ posisi masih pakai celana. Baru langsung gitu langsung balik lagi ke tempat Pak Parianto. Langsung dianya itu udah telanjang sama bongok-bongok, langsung gedor pintu digedor, langsung bisa buka langsung ke kamar. Posisi di kamar ya inilah di korban semua. Ngumpul di kamar. Ngumpul di kamar. Yang pertama dibacok itu siapa? Ini mbah. Kemungkinan ini soalnya sini sudah panik sambil teriak soalnya melindungi putunya. Soalnya bawa anak kecil, alhamdulillah yang anak kecil itu tidak kenapa-napa. Parianto yang rumahnya jadi TKP kasus penganiayaan tadi menyebut ia dan warga lainnya trauma dengan kejadian ini. Ia menolak pelaku dipulangkan dari rumah sakit atau kemungkinan tidak menjalani proses hukum karena khawatir pelaku kembali ancam keselamatan warga. Kalau dipulangkan yang jadi korban ini semua nggak nyaman, nggak mau terima, nggak mau. Pokoknya betul cara jangan di situ. Maksudnya begini, dan nanti kalau dipulangkan kan angot gitu ya. Iya. Nanti malah ada yang dipidanakan. Entah orang itu yang siap ini malah jadi kayak gila karena tahu gitu, atau dia sendiri yang. Pelaku penganiayaan selamat akan segera diperiksakan kondisi kejiwaannya di salah satu rumah sakit jiwa untuk menentukan status hukum pelaku. Dan ini ku Pak Jenderal